Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat RC Ministry dimanapun berada. Sungguh bersuka cita dapat bertemu kembali dalam PDKT online di awal bulan Desember ini. Tidak terasa kita sudah tiba di bulan penghujung tahun 2022. Mari kita tutup tahun ini dengan penuh semangat dan bersyukur sebab kita punya Tuhan yang besar yang sanggup menyelesaikan semua persoalan kita. Seperti biasanya, mari kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan dengan nyanyian Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan bagi kami sampai dengan hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati lidah dan bibir hamba yang menyampaikan firman, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjamah dan melawat setiap hati kami yang lapar dan haus akan Engkau. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang berdoa dan percaya katakan, Amin. Hari ini, sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Jangan Lupakan Tuhan dalam Perencanaan. Tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Desember di penghujung tahun 2022. Tentu banyak dari kita yang sedang membuat resolusi maupun rencana untuk tahun 2023 nanti. Oleh sebab itu, saya rindu menyampaikan pesan Tuhan pada kita melalui sharing hari ini agar di dalam setiap rencana yang akan atau sedang kita buat, kita senantiasa melibatkan Tuhan. Sebelum kita lanjutkan sharing hari ini, mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 13-17. Demikian firman Tuhan. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu megahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah.
Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di dalam menjalani kehidupan, kita sering membuat perencanaan mengenai banyak hal yang akan kita lakukan ke depan. Tidak jarang, saat membuat rencana, kita bertanya dalam hati kita, apakah rencana yang saya buat ini sesuai atau tidak dengan kehendak Tuhan? Apakah ini yang Tuhan mau untuk saya lakukan, atau malah sebaliknya? Untuk itulah diperlukan suatu proses perenungan dalam diri kita dengan Tuhan untuk mengetahui akan hal ini. Melalui perikop yang kita baca bersama tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak melarang ketika membuat suatu perencanaan. Malah, itu merupakan sebuah hal yang baik untuk dilakukan. Sebab dengan perencanaan yang baik dan matang, diharapkan langkah hidup kita dapat berjalan lebih teratur dan terarah pada suatu sasaran yang ingin dicapai. Yesus sendiri sangat menekankan pentingnya sebuah rencana di dalam menjalani hidup, khususnya dalam mengawali dan menyelesaikan sebuah pekerjaan. Di dalam Lukas 14 ayat yang ke-28-30, dia mengatakan bahwa sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Segala sesuatu itu perlu rencana. Hidup yang terencana merupakan suatu bukti bahwa kita mempunyai target, tidak sekedar menjalani hidup. Rencana juga sekaligus sebagai pertanda bahwa kita sangat menghargai setiap waktu, potensi dan sarana hidup yang Tuhan anugerahkan. Setiap bentuk perencanaan haruslah juga disertai dengan komitmen dan usaha untuk mewujudkannya, agar setiap rencana tersebut nantinya tidak hanya sekedar mimpi ataupun angan-angan belaka. Yang menjadi masalah adalah ketika kita membuat rencana, kita tidak lagi melibatkan Tuhan, karena kita dalam tanda kutip merasa mampu mengatur langkah hidup kita sendiri. Terkadang dengan mengandalkan pengalaman, kepintaran, kekuatan, uang ataupun kekayaan yang kita miliki, kita mengira bahwa apa yang kita rencanakan dan kerjakan pasti berhasil. Disinilah Yakobus dengan tegas mengingatkan dan mengkritik praktek hidup dan cara berpikir yang demikian, seperti yang ditulis dalam ayat 13 dan 14 yang kita baca tadi. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kita perlu mencatat bahwa dalam perjalanan kehidupan ini seringkali tidak semulus apa yang kita bayangkan, di mana antara harapan dan kenyataan bisa bahkan kerap kali berseberangan satu dengan yang lainnya. Terkadang kita menemukan hambatan yang mungkin saja sebelumnya tidak pernah kita harapkan terjadi. Oleh sebab itu, bawalah setiap rencana kita pada Tuhan dalam doa, sebab tidak ada satupun dari kita yang tahu akan masa depan. Sekaligus ini juga akan menjadi poin pertama dari sharing kita hari ini, karena tidak ada dari kita yang tahu akan masa depan ataupun hari esok, maka dalam merencanakan sesuatu, lakukanlah dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Seperti yang Yakobus ajarkan pada kita dalam ayat 15, demikian firman Tuhan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalimat yang baru saja disampaikan oleh Yakobus tadi bukanlah sebuah himbauan kepada kita untuk hanya sekedar berpangku tangan, tapi tidak mengerjakan ataupun merencanakan sesuatu. Namun, Yakobus bermaksud agar setiap kita menyerahkan secara total hidup kita kepada kehendak Tuhan selama kita masih diberi kesempatan untuk merencanakan segala sesuatu. Atau dengan kata lain, kita harus mengisi hidup kita dengan sesuatu yang dikehendaki Tuhan, bukanlah mengikuti keinginan atau hanya mengandalkan diri kita sendiri. Saat kita terlalu mengandalkan diri sendiri dalam mencapai suatu rencana, yang ada nanti hanyalah kesombongan, yang berujung pada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tidak heran kalau banyak orang dunia pada zaman sekarang ini lebih berorientasi kepada hasil dan tidak mau menjalani yang namanya proses. Padahal Tuhan rindu kita melalui setiap proses, karena dalam setiap proses yang kita lalui, kita dapat menemukan banyak pelajaran penting yang akan menjadi bekal kita di hari depan. Dan tidak hanya itu saja, karena melalui setiap proseslah, kita tidak hanya punya kesempatan untuk melihat karya Tuhan yang nyata, namun juga punya kesempatan yang lebih banyak untuk mendekat kepadanya.
Poin berikutnya atau poin kedua yang dapat kita ambil dari sharing hari ini adalah buatlah rencana yang terbaik untuk hidupmu dan biarkanlah Tuhan mengoreksinya. Serahkanlah rencana indahmu pada Tuhan dan biarkan Tuhan menghapus bagian rencana yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Manusia boleh merencanakan, tetapi rencana Tuhanlah yang terlaksana. Sebab rencana apa yang baik bagi kita belum tentu baik menurut Tuhan. Akan tetapi rencana Tuhan bagi hidup kita itu pasti yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan kita. Selanjutnya di dalam ayat berikutnya yaitu ayat 16, Yakobus menyinggung tentang sikap hati yang memegahkan diri yang merupakan sebuah kesalahan ataupun dosa. Mungkin sudah menjadi sifat umum manusia ketika sukses dalam mencapai sesuatu dengan kemampuan dirinya sendiri akan menjadi orang yang sombong. Sifat sombong inilah yang tidak disukai oleh Tuhan. Setiap orang yang tinggi hati dan sombong menjadikan dirinya musuh Allah. Orang sombong selalu berpikir bahwa dirinya lah yang paling hebat atau yang paling mampu dibandingkan dengan orang lain. Lalu kemudian orang tersebut biasanya cenderung untuk menganggap rendah orang lain dan merasa tidak lagi membutuhkan orang lain, bahkan merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu, Yakobus mengingatkan agar jangan kita bermegah dalam kecongkakan, karena semua kemegahan yang membawa manusia menjadi sombong adalah sebuah kesalahan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Poin ketiga, sekaligus menjadi poin terakhir dari sharing kita hari ini, rencanakanlah segala sesuatu dalam hidupmu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Di dalam membuat perencanaan yang baik, diperlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena kita adalah hambanya yang hanya sekedar bisa berencana, namun Tuhanlah yang menentukan setiap arah langkah kita, seperti yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 9. Terakhir, sebelum menutup sharing hari ini dalam Yakobus 4 ayat 17, Yakobus kembali menegaskan pada kita, barang siapa yang sudah memahami kebenaran namun tidak melakukannya, juga sama halnya dengan berdosa. Jika kita sudah tahu sesuatu yang baik, maka kita pun harus mengerjakannya dengan tulus, peduli dengan semua yang ada di sekeliling kita, dan merencanakan serta melakukan segala yang baik di hadapan Tuhan, juga harus dengan hati yang tulus pula. Jadi 3 poin yang dapat kita ambil dari sharing kita hari ini. Yang pertama, bawalah setiap rencana kita pada Tuhan dalam doa, sebab tidak ada satupun dari kita yang tahu akan masa depan. Yang kedua, buatlah rencana yang terbaik untuk hidupmu dan biarkanlah Tuhan mengoreksinya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, rencanakanlah segala sesuatu dalam hidupmu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya rindu sharing hari ini boleh memberkati setiap kita, karena kita perlu Tuhan Allah yang tidak terbatas dalam segenap aspek hidup kita. Tujuannya bukan untuk mengejar target-target pribadi, melainkan untuk menikmati hidup bersama dengan Tuhan setiap hari, bahkan setiap waktu. Demikian sharing hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita naikkan pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu
kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat sharing firman yang boleh kami dengar dari hamba-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami boleh senantiasa melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kami, karena kami menyadari bahwa kami perlu Tuhan atas hidup kami. Kami juga mau berdoa Tuhan menopang setiap daripada saudara, kerabat maupun teman kami yang hari ini sedang dalam pergumulan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mengangkat beban mereka dan menjawab semua pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sebentar kami angkat tangan kami dan hati kami untuk yang berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.